Shalom Bapak Ibu, tema kalah saya kali ini adalah judulnya Siapa yang memanggil, siapa yang menjawab. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, sejak abad ke-17 gereja pernah berdebat keras ya. Apakah keselamatan itu sepenuhnya karena kedaulatan Allah atau ada yang bagian yang merupakan kehendak bebas manusia? Perdebatan itu lahir antara dua kelompok, yaitu kelompok Remonstrans yang mewakili Arminianisme versus Calvinisme. Apa Remonstran itu, Bapak Ibu? Istilah Remonstran biasanya muncul ketika kita membiarkan atau membicarakan sejarah gereja, khususnya perdebatan teologi abad ke-17 antara Calvinis versus Arminian, Bapak Ibu. Remonstran adalah sebuah dokumen protes atau pernyataan keberatan yang diajukan pada tahun 1610 oleh pengikut Jacobus Arminius, seorang teolog Belanda ya. Kata remonstran sendiri artinya suatu pernyataan kebenaran atau protes resmi. Ini latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah gereja-gereja reformasi di Belanda saat itu yang dipengaruhi oleh ajaran Calvin, yaitu doktrin predestinasi yang ketat ya Bapak Ibu. Arminius tahun 1560 sampai 1609 berbeda pandangan. Ia menekankan kehendak bebas manusia dalam menerima keselamatan. Setelah Arminius meninggal, murid-murid dan pengikutnya menyusun sebuah dokumen yang berisi 5 butir pokok ajaran yang berbeda dengan Calvinisme ya. Dokumen inilah yang disebut Remonstran yang muncul pada tahun 1610. Apa isi pokok Remonstran atau 5 artikel Arminianisme ini? Isinya yang pertama adalah pemilihan bersyarat atau conditional election. Allah memilih orang untuk diselamatkan berdasarkan iman yang Allah sudah ketahui sebelumnya, bukan karena keputusan kedaulatan mutlaknya. Ini menurut mereka ya. Penebusan itu untuk semua orang, universal atonement ini ya. Kristus mati untuk semua orang, bukan hanya untuk orang pilihan. Yang ketiga, kerusakan manusia atau total depravity ya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi kasih karunia Allah menolong. Mirip dengan Calvinisme ya untuk poin ini. Kasih karunia yang dapat ditolak, resistible grace. Kasih karunia Allah bisa ditolak oleh manusia, sebab manusia punya kehendak bebas. Dan yang terakhir adalah kemungkinan kehilangan keselamatan, perseverance of the saints ini. Ada perdebatan di kalangan Arminian sendiri ya, apakah orang yang sudah percaya itu bisa kehilangan keselamatan. Dokumen Remonstran menyatakan hal ini perlu dipelajari lebih lanjut ya. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya kaum Calvinis, khususnya pengikut Franciscus Gomarus, itu menolak ajaran Remonstran. Perselisihan ini memuncak di dalam Sinode Dort yang diselenggarakan pada tahun 1618 sampai 1619 yang kemudian menghasilkan doktrin pokok Calvinisme, yaitu tulip Bapak Ibu. Total depravity, unconditional election, unlimited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints atau kerusakan total, pemilihan tanpa syarat, penebusan terbatas, anugerah yang tidak dapat ditolak, dan ketekunan orang-orang kudus. Jadi, Remonstran adalah dokumen protes teologis dari pengikut Arminius yang menekankan kehendak bebas manusia di dalam keselamatan dan menolak sebagian aspek predestinasi Calvinis ini. Meskipun ini sejarah lama ya, dampaknya itu terasa sampai sekarang tentang bagaimana kita itu memahami panggilan Allah, iman dan ketekunan kita di dalam keselamatan.
Mari kita belajar supaya kita tidak hanya tahu sejarah, Bapak Ibu, tapi juga mengerti panggilan Allah di dalam hidup kita, ya. Allah yang memanggil, ini yang pertama, poin pertama Bapak Ibu ya. Ini berkaitan erat dengan kedaulatan Allah. Roma 8 ayat 29 sampai 40. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Mereka juga dipanggilnya. Calvinisme menekankan Allah yang berdaulat memilih, memanggil, dan menyelamatkan. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Kristus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Ini ada di Yohanes 6 ayat 44 ya. Ini mengingatkan kita, keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Ada ilustrasi begini Bapak Ibu. Seorang gembala mencari domba yang hilang, bukan domba yang mencari gembalanya Bapak Ibu. Domba tidak bisa pulang sendiri, gembala yang mencari dan membawanya pulang itu. Nah, poin yang kedua, manusia yang menjawab. Ini merupakan suatu tanggung jawab manusia. Yosua 24 ayat 15 mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Remonstran menekankan manusia diberi kehendak bebas untuk merespon panggilan Allah. Injil diberitakan kepada semua orang ya. Ini merupakan panggilan luar ya. Tetapi hanya yang merespon dengan iman yang diselamatkan. Allah tidak memaksa, tetapi mengetuk pintu hati kita. Itu ada di Wahyu 3 ayat 20 Bapak Ibu. Ilustrasinya, surat undangan pernikahan dikirim kepada semua orang, tetapi hanya yang datang dan masuk yang akan menikmati perjamuan. Poin yang ketiga, kasih karunia yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Calvinis benar Bapak Ibu. Tanpa kasih karunia, kita tidak bisa diselamatkan. Remonstran juga benar, mengingatkan kita tidak boleh menyalahkan Allah kalau menolak panggilan itu. Keseimbangannya, Allah yang memanggil, manusia yang merespon. Iman kita pun sebenarnya anugerah, tapi harus dipelihara di dalam ketaatan. Nah, apa yang bisa kita aplikasikan ya di dalam kehidupan ini? Tentu saja yang pertama adalah rendah hati Bapak Ibu. Jangan sombong atas keselamatan kita, karena itu murni anugerah Allah. Bertanggung jawab, jangan lalai, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita dipanggil untuk merespons dengan taat. Yang ketiga, teguh dalam pengharapan. Jangan ragu, sebab Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita akan menyelesaikannya. Filipi 1 ayat 6. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, entah kita cenderung Arminian atau Calvinis, yang pasti Allah sungguh memanggil kita melalui Injil. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Kita dipanggil untuk merespon dengan iman dan ketaatan itu. Jadi jangan berhenti di panggilan luar ya, tetapi biarlah kita mengalami panggilan dalam yang mengubah hati dan membawa kita kepada Kristus. Ada sebuah percakapan singkat ya antara Petrus yang melambangkan Calvinisme dan Maria yang melambangkan Remonstran. Petrus dalam hal ini juga berperan sebagai sang narator. Kita mulai. Di tepi sungai, Maria hampir tenggelam. Dia berusaha untuk berenang, Bapak Ibu. Tolong saya. Tenang, saya akan selamatkan kamu. Akhirnya, terima kasih. Saya mau pegang kuat-kuat. Lihat, itu sama ya seperti keselamatan. Kalau bukan saya yang menolong, kamu pasti sudah tenggelam. Itu semua karena inisiatif saya, bukan karena kamu. Tunggu dulu, Petrus. Memang kamu menolong saya, tapi kalau saya tidak mau pegang pelampung itu, saya tetap tenggelam. Jadi saya juga harus merespon pertolongan. Tapi siapa yang memulai?
Tanpa saya datang dan melampar pelampung, kamu tidak mungkin selamat. Betul, tapi Allah juga memberi manusia kehendak bebas. Kalau undangan keselamatan ditawarkan, kita harus memilih menerimanya. Saudara-saudari, inilah gambaran perdebatan panjang di dalam sejarah gereja. Calvinisme menekankan Allah yang berdaulat penuh. Dialah yang memulai dan menyelesaikan keselamatan. Remonstran menekankan manusia punya tanggung jawab untuk merespon panggilan Allah. Tetapi yang pasti, tanpa Allah kita tidak mungkin diselamatkan, dan tanpa iman kita tidak mungkin menikmati keselamatan itu. Ini menunjukkan bagaimana dua sudut pandang Allah, yaitu Allah yang memanggil versus manusia yang menjawab, sering diperdebatkan. Namun ujungnya membawa jemaat kepada kesadaran bahwa kasih karunia Allah adalah dasar keselamatan, dan iman serta ketaatan adalah respon kita terhadap panggilan itu. Begitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan, terima kasih karena Engkau berdaulat memanggil kami. Tolong kami supaya tidak mengeraskan hati, ya, tetapi dengan rendah hati merespon kasih karunia-Mu dengan iman dan ketaatan. Teguhkan kami agar bertahan sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.